Hai Ibu Onci, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Kabar baik. Oh iya, mengajar di mana besok ceritanya? Di kelas 11 IPS 2. 11 IPS 2. Ya. Oh iya, Ibu Onci seperti biasa, saya ini masih dalam tahap pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya punya tugas menemani Ibu Onci untuk belajar bersama di dalam kelas. Saya punya beberapa pertanyaan pra observasi kelas, terus pada saat nanti bersama di dalam kelas dan juga setelah keluar dari kelas. Ya, bisa kan Bu? Bisa. Ya. Untuk pra observasinya Bu, yang saya mau tanyakan di sini yang pertama itu tujuan pembelajaran. Ya. Untuk tujuan pembelajaran, kita harus tahu dulu materi yang nanti diajar itu tentang mitigasi bencana. Nah, tujuan pembelajarannya setelah siswa mempelajari materi tentang mitigasi bencana, siswa itu mampu mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi bencana, baik itu mulai dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dan tujuan yang berikutnya juga, siswa juga mampu mengidentifikasi jenis-jenis rambu mitigasi bencana alam. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan sikap peduli lingkungan. Ya, Karena temanya bencana alam. Bencana alam. Ya. Sekian. Selanjutnya area pengembangan yang hendak dicapai. Area pengembangan yang hendak dicapai dari segi pengetahuannya itu tadi, siswa mampu mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi bencana seperti yang tadi saya sudah sebutkan, baik itu dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Dari segi area pengembangan pengetahuan, ya, itu dari segi pengetahuannya. Dan selain itu, selain mereka bisa mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi bencana tadi, mereka juga bisa memahami mengidentifikasi rambu-rambu bencana alam. Seperti contoh, sementara untuk keterampilannya, mereka nanti bisa membuat peta persebaran bencana alam yang ada di Indonesia. Karena dengan mereka bisa membuat peta dan mengetahui isinya, nanti mereka bisa tahu daerah-daerah yang rawan bencana di Indonesia. Poin yang saya ambil ini untuk area pengembangannya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Tadi Bu Onci sudah menjelaskan secara rinci ya. Ya. Yang berikut, kira-kira besok itu strategi yang dipersiapkan. Ya, seperti yang dalam kita pembelajaran. ketahui, yang kita terapkan itu pendidikan yang berdiferensiasi. Ya. Di dalam perancangan pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Oke. Dengan metode diskusi. Artinya dalam metode problem based learning ini integrasikan supaya terlihat dia punya pembelajaran berdiferensiasinya. Ya. Kira-kira ada konsepnya tidak Bu? Ya, nanti kan problem based learning itu kan semacam pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu untuk pertanyaan pra observasinya sudah selesai dan besok saya akan temani Ibu di dalam kelas. Terima kasih ya. Selamat pagi. Hari ini kelas apa? Geografi. Sudah siap untuk kelas geografi? Siap. Sebelum kita mulai kelas geografi, satu orang pimpin doa. Ibu guru dan teman-teman
teman-teman, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka serta menutup doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Supaya meyakinkan kita sudah siap les geografi, tepuk siap belajar. Satu orang pimpin, tepuk siap belajar. Siap belajar geografi? Siap! Tepuk satu, yes! Tepuk dua, oke! Tepuk tiga, semangat! Tepuk empat, konsentrasi! Tepuk lima, siap belajar! Siap belajar geografi? Siap! Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semuanya duduk. Mitigasi bencana. Pernah dengar kata mitigasi bencana? Pernah, Bu. Kalian lihat bersama. Mitigasi bencana itu adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana atau biasa kita sebut penanggulangan bencana. Ya, baik itu pra bencana atau dalam keadaan darurat atau pasca bencana. Ya, tujuannya dari mitigasi bencana itu yang pertama untuk meminimalisir. Tahu arti meminimalisir? Untuk mengurangi dampak atau resiko dari bencana yang terjadi. Yang kedua, dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan. Seperti yang kita sudah jelaskan kemarin, perencanaan pembangunan. Salah satunya itu kita bisa membuat rumah yang tahan gempa. Itu bagian dari tahap perencanaan. Ya, bisa dipahami? Ya. Yang terakhir itu bisa membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bencana. Karena untuk penanggulangan itu bukan hanya kita tahu cara-cara saat terjadi bencana atau khususnya gempa bumi, bukan hanya dalam keadaan darurat, tapi penanggulangan itu salah satunya membuat sosialisasi bagaimana tahap-tahap mitigasi bencana. Jadi pengetahuan itu nomor satu. Kita harus tahu dulu ilmunya dari segi mitigasi bencana. Dari ilmu itu kita bisa praktekkan bagaimana kita mengatasi saat-saat darurat atau baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana itu terjadi. Itu poin penting dari mitigasi bencana. Paham kan yang dimaksud dengan mitigasi bencana? Paham. Lainnya seperti penanggulangan, ya. Non struktural, dia mitigasi bencana selain pembangunan fisik. Lihat di situ ada yang namanya legislasi, penanggulangan bencana, perencanaan wilayah, menyusun rencana tata ruang kota. Kalau pencegahan, kenapa pencegahan? Ayo, coba angkat tangan. Satu orang atau dua orang? Satu orang? Ya, berdiri dan jelaskan. Jadi kenapa kami memilih upaya pencegahan yang pertama? Karena sebelum terjadinya bencana, kita bisa mencegah bencana itu terjadi dengan cara misalnya bencana banjir, kita mencegah, cara pencegahannya tidak membuang sampah di sungai. Ya, tepuk tangan dulu. Sekarang kalian
dan mempraktikkan serta memimpin temannya untuk mempraktikkan bagaimana simulasi saat terjadi gempa bumi. Kelompoknya siapa? Vivi, Mojo, dan teman-temannya. Selamat pagi Bu. Ya, Selamat pagi teman-teman. pagi. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara untuk meminimalisir risiko saat terjadi gempa bumi. Jadi misalnya saat kita berada di dalam ruangan saat melakukan KBM dan tiba-tiba ada gempa bumi terjadi, kita itu jangan panik. Jadi langkah yang pertama, kita harus berlindung di bawah meja dengan buku disimpan di atas kepala untuk berlindung dari jatuhnya barang-barang yang jatuh dari atas. Kemudian pada saat kita berlindung, kita sambil dengar bunyi alarm dari sekolah, alarm bencana. Pada saat alarm itu berbunyi, kita semua satu kelas pergi di lapangan yang terbuka. Kenapa? Karena untuk mengurangi risiko itu terjadi. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai cara untuk meminimalisir risiko atau dampak terjadinya gempa bumi. Sekian dan terima kasih. Sudah paham kan bagaimana situasi saat terjadi gempa bumi dalam keadaan darurat? Nanti kalau terjadi gempa, ini yang kalian lakukan. Kalau kalian dalam keadaan darurat dalam sebuah ruangan, bukan hanya tunggu di kelas ya, di ruangan mana saja. Ya. Kalau di toilet langsung lari keluar saja, karena di toilet tidak punya tempat untuk melindungi diri seperti meja dan tempat tidur. Dan tugasnya kalian sebagai anak sekolah, nanti pulang dari sini kalian bisa bagikan pengetahuan ini ke masyarakat. Tadi yang sudah dipraktikkan itu simulasi bencana apa? Ini Bencana gempa bumi. tangan dulu. Semoga apa yang dipelajari hari ini kalau bisa bermanfaat buat kalian, buat masa depan, dan kalian bisa membagikan ilmu yang kalian dapat hari ini ke teman-teman dan masyarakat. Sekian untuk hari ini. Saya minta satu orang maju dan pimpin doa. Ibu Oncik, selamat pagi. Ya, apa kabar? Bagaimana perasaan Ibu tadi setelah mengajar? Ada senang, ya, ada sedikit kurang puas. Kurang puas. Kurang puasnya seperti apa? Ya, ketika dilihat dari keaktifan anak dalam kelas. Masih ada Kurang ajar. anak yang belum aktif. Ya, Berkaitan dengan pengembangan yang kemarin hendak dicapai itu, kalau area pengembangan. ya area pengembangannya itu kan ada pengetahuan, kemarin ada keterampilan dan ada sikap. Ya.
Seperti apa pada pelaksanaannya tadi? Apakah sudah tercapai semua atau bagaimana? Untuk dari segi pengetahuan sudah lumayan. Hanya walaupun tidak semuanya aktif. Tidak semuanya. Ya. Kalau dari segi keterampilan seperti yang kita sudah lihat kemarin, keterampilan kemarin mempraktikkan simulasi bencana gempa bumi dan semua anak-anak itu aktif. Ya. Bahkan sampai lari keluar lapangan gitu ya. Mempraktikkan itu ya. Iya, saya memang melihatnya ada satu kelompok yang sangat antusias. Ya. Mungkin kelompok ini berkaitan dengan strategi pembelajaran atau seperti apa? Ya, Ada kemarin pembagian. kan kita pakai model pembelajaran problem based learning, penyelesaian masalah. Jadi semua anak-anak itu dibagikan dalam satu kelompok dan dibagikan tugas masing-masing. Dan kelompok yang kebetulan kemarin presentasikan hasilnya itu kelompok pertama yang ditugaskan untuk mencari contoh-contoh video simulasi bencana gempa bumi, dan mereka mempraktikkan itu dan memimpin teman-temannya agar bisa mengetahui bagaimana cara simulasi gempa bumi saat gempa itu terjadi. Dalam pelaksanaannya pembentukan kelompok kan ini kan sudah dibentuk sebelumnya nih kelompok. Ya. Ada kendala tidak yang ibu temui? Iya, kenapa selama ini saya sering bagi dalam kelompok itu supaya siswa itu lebih aktif dalam bekerja. Supaya lebih aktif, pemilihan kelompok ini berdasarkan karakter. Ya, dari tingkat kesulitan, Dari tingkat kesulitan, ya. dari segi materi yang dikasih. Berarti ada strategi diferensiasi di dalam. Ya, Luar biasa. Kendala ini kira-kira ada semacam solusi dari ibu sendiri sehingga kedepannya itu proses pembelajaran, tujuan pembelajaran itu tercapai. ya, contohnya sebelumnya memang bagi dalam kelompok juga dari pengalaman mengajar mereka waktu kelas 1. Hanya ada saatnya yang begini, kalau ada teman-teman yang memberikan pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, hanya satu orang yang menjawab. Satu yang Jadi saya sebagai guru bisa tahu yang kerja tugas itu siapa. Dan jadi dari situ saya bisa cari solusi yang lain. Ketika saya memberikan topik materi untuk mereka kerja, Iya. tugas yang mereka kerjakan, tugasnya walaupun kelompok, tapi masing-masing dalam kelompok itu juga punya tugasnya masing-masing. Supaya nanti saat presentasi bukan hanya satu orang yang berbicara, tapi semuanya berbicara. Dan saat anak-anak yang lain memberikan pertanyaan, mereka harus menyebutkan tadi bertanya kepada siapa, sesuai dengan materi yang mereka atau tugas yang mereka paparkan. luar biasa. Supaya punya tanggung jawab. Ya. Kapan kira-kira yang solusinya diterapkan sehingga ada perubahan dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, seperti tugas kelompok yang saya bagikan kemarin itu sudah mulai saya terapkan cara-cara seperti itu. Tentu kan di kelas lain juga nanti kan akan diterapkan Ya. hal yang sama dengan gaya yang sama. Ya. Senang sekali saya berbagi dengan ibu, sudah saya temani kemarin di dalam kelas, kita sama-sama merefleksi Ya. proses pembelajaran. Kalau saya juga tentu saat akan dukung ibu untuk mendampingi saya. Terima kasih banyak ibu, selamat pagi.